Ya, selamat datang kepada para peserta. Hari ini kita akan membahas mengenai Introduction to Python. Setelah kemarin kita membahas mengenai pengenalan tentang machine learning, begitu ya. Hari ini kita akan lebih banyak hands-on, kita mencoba sendiri, sehingga untuk menyiapkan komputer masing-masing, komputer desktop dan browser ya. Oke, bagi yang baru pertama ketemu saya, perkenalkan, saya McLaurin Hutagalung. Saya mendapatkan PhD dari Tokyo Institute of Technology dan Master of Science dari University of Twente di Netherlands. Saat ini saya sebagai Direktur di Institut Teknologi Harapan Bangsa, dan saya juga baru saja mendapatkan sertifikat dari Deep Learning mengenai Convolutional Neural Network dengan menggunakan TensorFlow. Nah, bagi yang belum sempat melihat Introduction to Machine Learning, silakan untuk mencatat link ini. Ini link saya taruh di YouTube untuk bisa dapat dilihat lagi atau ditonton lagi. Tidak panjang, kira-kira 18-20 menit. Jadi ini dari meeting kemarin 1 jam dikompres menjadi 18 menit. Saya sarankan untuk yang belum melihat atau belum ikut kemarin untuk menonton video tersebut, karena di situ di video tersebut dibahas mengenai apa itu machine learning, basic machine learning, dan istilah-istilah dasar yang perlu dipahami. Hari ini kita akan fokus ke Python. Apa itu Python? Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman, ya. Jadi bahasa pemrograman. Kalau orang yang pernah belajar bahasa pemrograman di SMA-nya mungkin kenal apa itu Java, atau itu Android, atau itu C, macam-macam. Nah, jadi Python ini adalah satu dari banyaknya bahasa pemrograman. Apa keunggulan Python? Nah, Python ini multifungsi, dia bisa buat aplikasi web, bisa buat game, bisa buat aplikasi bisnis, bisa untuk data science, dan tentunya sangat banyak gunanya ketika kita mau melakukan pemrograman machine learning, ya, IoT dan lainnya. Nah, yang buat siapa? Yang buat adalah Guido van Rossum. Oke, nah jadi ini Python, simple. Python itu apa? Bahasa pemrograman. Nah, kenapa memilih Python? Kalau kita lihat di Google, ya, Google sendiri mungkin belum banyak yang tahu mengenai App Engine ya. App Engine ini adalah layanan Google untuk cloud-nya, cloud service. Nah, Google membangun layanannya sebagian besar dengan Python. Dan YouTube, semua pasti tahu YouTube tentunya ya. YouTube ini adalah, kalau yang belum tahu, YouTube adalah platform untuk upload atau menonton video ya yang banyak di internet. Nah, YouTube ini webnya di dalamnya buat analitiknya banyak sekali menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi kenapa kita belajar Python? Ya, tadi satu, karena Python sendiri multifungsi, sehingga bisa digunakan untuk machine learning. Dan tidak hanya bisa, ya, tapi Python sangat baik untuk digunakan sebagai program untuk machine learning. Dan kita lihat Python sendiri banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan terutama oleh Google sendiri. Nah, ada dua terminologi penting yang perlu saya sampaikan mengenai pemrograman menggunakan Python. Ya. Yang pertama kita sebut namanya style guide atau gaya penulisan. Nah, sebagai seorang sebagai seorang pemrogram, kalian harus mengerti gaya penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa? Karena ini diatur dan ada peraturannya, saya tidak tuliskan di sini, tapi ini tujuannya adalah untuk kemudahan membaca kode dan membuatnya konsisten. Nah, sehingga ketika kita menulis kode Python, kita perlu memastikan gaya penulisan kita sudah sesuai dengan panduannya. Tujuannya sekali lagi untuk kalau ada orang baca kode kita, dia bisa mudah dengan mengerti dan konsisten selalu ya. Nah, yang kedua disebut namanya white space. White space ini apa? White space simple. White putih, space
karakter ya gitu. Jadi karakter kosong. Karakter kosong yang digunakan tujuannya apa? Untuk menandakan blok kode pada Python. Nah, ini nanti akan kita bahas secara detail ketika kita masuk ke materi langsung hands-on ya. Nah, dua ini adalah sesuatu yang sangat penting sebelum kalian memulai melakukan programan dalam bahasa Python, karena seringkali kita sudah coba buat jauh dan nanti banyak error, padahal error tersebut disebabkan karena kita tidak mengikuti gaya penulisan yang benar dan penempatan white space, karakter kosong yang salah. Oke. Nah, ini contoh kode Python. Oke? Ya, contoh kode Python. Kalau ya, ini dengan bahasa Inggris karena tidak ada bahasa Indonesia, tapi kita lihat print. Print ini adalah kode perintah dalam Python. Yang di dalam hello world ini adalah parameter yang kita masukkan. Nah, bisa tebak hasilnya apa kalau kode ini dijalankan? Ya, dari cara bacanya saja kita sudah bisa menebak bahwa print cetak gitu ya, cetak hello world. Jadi ketika kode ini dijalankan, maka Python akan memunculkan hello world begitu. Nah, oke, saya tidak mau panjang lebar, lebih baik kita langsung mulai belajar menggunakan Python ya. Nah, saya sudah buatkan istilahnya notebook. Notebook ini adalah apa? Notebook adalah salah satu cara atau salah file di mana kita bisa langsung mengakses kode Python kita lewat browser. Nah, jadi silakan bagi kalian akses alamat ini bit.ly/python strip collab. Oke. Saya akan klik juga ini. Saya akan klik. Maka dia akan muncul, dia akan running. Oke. Ya, dia akan butuh waktu yang cukup lama tergantung kecepatan internet kita masing-masing tentunya. Nah, kalian sudah melihat di sini ya. Ini kode Python yang sudah saya buat. Jadi ini file ini ada di drive saya. Nah, sebelum kalian mencoba melakukan sesuatu di file ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di sini saya tuliskan, kalian harus mengcopy file ini ke Google Drive pribadi masing-masing. Bagaimana caranya? Cukup dengan klik file yang ada di sini, oke, file, lalu pilih save a copy in Drive. Oke, jadi klik file, lalu klik save a copy in Drive. Ya, saya lakukan. Dia akan otomatis membuat kopinya. Semua bisa melakukannya ya. Kalau ada yang bermasalah, silakan sampaikan di chat atau di grup. Tadi mungkin Pak, linknya Pak. Oh, linknya. Iya. Oke, linknya bit.ly/python strip collab. Ya. bit.ly/python strip collab. Oke Pak, sudah. Oke, siap ya. Nah, jangan lupa tadi yang baru berhasil membuka, bikin kopinya dulu ya. Jadi jangan ini di file ini tidak bisa diedit. Kita cuma bisa melihat saja. Sudah saya set ininya. Atau mungkin bagi yang baru datang, saya akan taruh di chat. Bagaimana caranya? Saya akan taruh di chat, atau Bu Eka tolong taruh di chat ya, supaya yang lain nanti yang baru datang mungkin bisa mengakses ini. Sekali lagi, ketika kita sudah masuk ke sini, jangan lupa klik file dan save a copy in Drive. Nah, apa kelebihannya menggunakan Colab ini? Pertama, kalian tidak perlu repot-repot harus install aplikasi apapun. Oke, karena kalau kita mau install
bahasa pemrograman Python di komputer kita sendiri, ini memakan waktu yang tidak sebentar, kita harus banyak yang kita tweak, banyak yang harus kita setting, banyak yang harus kita kerjakan, dan itu akan memakan waktu. Dan jangan-jangan nanti waktu 1 jam selesai, aplikasi belum terinstall. Nah, jadi kita memanfaatkan teknologi dari Google yang kita sebut Colab namanya ya, COLAB, di mana kita langsung bisa running kode Python. Nah, ini file ini berextension IPYNB, ini adalah intinya Python notebook, begitu ya. Nah, kalau kalian lihat, di dalam file di sini, dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang disebut yang pertama adalah bagian kode, dan yang kedua bagian teks. Ada bagian besar, kode, dan teks. Kode adalah kita gunakan ketika kita mau menuliskan kode Python. Oke. Dan untuk menjalankannya, kita cukup menekan Shift Enter. Nanti kita akan coba. Oke. Sedangkan teks digunakan untuk menuliskan penjelasan mengenai kode kita, atau penjelasan mengenai latar belakang teori, dan selainnya, atau seperti ini, petunjuk ini. Oke, jadi ini bagian teks. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh program sederhana, yaitu melakukan yang tadi, seperti di slide, print hello world. Oke. Bagaimana cara kita menjalankannya? Kita bisa menekan tombol yang di sebelah kiri ini, atau saya lebih suka menekan Ctrl Enter atau Shift Enter. Karena lebih cepat dengan menggunakan keyboard misalnya. Saya akan coba tekan Shift Enter. Dia akan running. Kalau kalian perhatikan di kanan atas, nah di sini ditunjukkan ada sedang connecting. Ini artinya kita sedang connect ke server atau layanan dari Google, di mana kita bisa running Python tanpa harus menginstall. Nah, tadi sudah connected, dan di sini ada RAM, memori yang kita gunakan, dan kapasitas hard disk yang kita gunakan. Sekali lagi, ini bukan di komputer kita, tapi ini di servernya Google. Nah, ketika kita tadi menjalankan program ini, oke, print hello world, maka hasilnya sudah keluar saat ini. Seperti yang kita duga, maka dia akan muncul hello world. Begitu ya. Oke, kita bisa mencoba menggunakan kata yang lain. Misalnya, kalau kita mau membuat kode baru, kita klik plus kode. Ya, bisa lihat di atas ini ada plus code, artinya kita menambahkan kode. Kita misalnya klik plus kode, dia akan muncul section untuk penulisan kode di bawah kode yang tadi kita tulis. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya print, ya, print itu fungsi untuk mencetak. Lalu kita mau tulis misalnya nama saya Mac. Oke. Kita lanjutkan dengan klik tombol ini misalnya. Maka komputer akan mengeluarkan hasil nama saya Mac. Silakan dicoba apakah bisa atau tidak. Oke. Ya. Nah, jadi selamat bagi kalian karena kalian sudah bisa menuliskan satu perintah pada Python. Ini suatu kemajuan yang besar ya. Nah, berikutnya Python juga bisa digunakan untuk hitung-hitungan. Ya, kita bisa menggunakan Python untuk operasi matematika. Misalnya, di sini kalau kita mau menghitung jumlah detik dalam 1 hari. Oke, kita mau menghitung jumlah detik dalam 1 hari. Jadi, di sini saya buat namanya, ini namanya variabel. Oke, ini variabel detik dalam 1 hari, di mana variabel ini kita isi dengan perhitungan matematika. Oke, 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, dan 1 menit ada 60 detik. Betul ya? Jadi rumusnya adalah 24 dikali 60 dikali 60. Nah, dalam Python, penulisan kali bukan menggunakan X, bukan, tapi menggunakan tanda bintang. Di keyboard biasanya ini di atas angka 8. Jadi kalau kita mau menekan bintang, kita cukup tekan Shift,
lalu tekan 8, maka akan muncul bintang. Jangan salah, bintangnya cukup satu saja, ya. Jadi sini 24 kali 60 kali 60. Oke, sekarang kita pengen tahu hasilnya. Apakah Python menghitung dengan benar? Betul ya. Kita run sel ini, ya. Sel ini kita run dengan Shift Enter, Control Enter, atau mengklik tombol yang segitiga ini. Silakan macam bagaimana caranya bebas. Nah, lalu Python akan mengeluarkan hasil di mana bahwa ada 86.400 detik dalam satu hari. Oke. Nah, coba latihan. Kita sudah punya nilai detik dalam satu hari. Bagaimana kalau kita ingin menghitung jumlah detik dalam satu minggu? Nah, di sini kalian bisa menuliskan kodemu masing-masing. Oke. Cukup menghapus ini, menghapus yang ini, lalu klik kodenya apa. Silakan dicoba, dan jangan ngintip dulu hasilnya ya, jangan ngintip solutionnya. Coba dulu. Oke. Ya, ada beberapa cara. Cara yang pertama tentu kalian bisa langsung membuat angkanya saja, 7 kali 24 kali 60 dan kali 60. Gitu ya. Tapi cara yang lebih baik, karena kita sudah punya detik dalam satu hari, kita tahu satu minggu itu ada berapa hari? 7 hari, betul. Jadi kita cukup menuliskan kodenya dengan 7 dikali jumlah detik dalam satu hari. Nah, begitu. Lalu kita run kode sel ini, maka jawabannya adalah 604.800 detik. Nah, jadi bagi yang belum tahu, ada berapa detik dalam satu minggu? Nah, ini ya, 604.800. Oke. Nah, jadi selamat kalian saat ini sudah bisa menyelesaikan melakukan operasi perhitungan. Oke. Tentu perhitungannya tidak terbatas untuk kali-kalian saja. Misalnya kalau kita mau menghitung pangkat. Kita mau menghitung nilai dari 2 pangkat 2. Nah, untuk pangkat, kita dapat mengetik dengan pangkat 2. Gitu ya. Kita running. Apa no? Oh, sorry. 2 pangkat 2. Oke, ya. Untuk pangkat dalam Python, kita menggunakan tanda kalinya 2 kali. Kali-kali ya, bintang-bintang. Atau kalau kita mau melakukan pengurangan atau pembagian, kita bisa misalnya 2 dibagi 2. Berapa hasilnya? 1. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruh operasi matematika bisa kita kerjakan di sini. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam fungsi percabangan. Nah, untuk kalian ketahui, dalam bahasa pemrograman apapun, yang perlu kalian ketahui 3 pokok dasar, yaitu urutan program, lalu membuat percabangan atau condition, dan membuat perulangan. Nah, kita akan cover tiga yang tadi urutan sudah mengenai operasi matematika, lalu kita pakai memanggil detik dalam satu hari. Tentu sebelum kita bisa menjalankan kode ini, kita harus menjalankan kode yang ini dulu. Nah, ini urutan dalam pemrograman. Oke. Lalu bagaimana dengan fungsi percabangan? Nah, tadi kelebihan Python adalah style guide, di mana gaya penulisannya membuat siapapun yang baca kode akan mengerti. Kira-kira ini kode untuk apa. Betul ya? Nah, kalau kita lihat di sini saya mendefinisikan suatu fungsi, def. Def ini adalah untuk kode untuk mendefinisikan suatu fungsi. Nama fungsinya adalah cek mana lebih besar dari 2 input. Oke, jadi ini ada 2 input, kita ingin tahu mana yang lebih besar. Betul ya? Nah, di sini kita menggunakan percabangan dengan if.
Artinya jadi jika X kurang dari Y, maka kita akan bilang bahwa Y lebih besar dari X. Ya. Lalu jika X lebih besar dari Y, maka kita akan keluarkan hasil X lebih besar dari Y. Selain yang ini, selain X kurang dari Y atau X lebih besar dari Y, maka X dan Y sama besar. Oke. Nah, tentu kita tidak bisa langsung mengecek cek mana lebih besar antara 3 dan 2 misalnya. Kenapa? Kalau kita jalankan ini, dia akan error. Kenapa? Karena dia belum tahu fungsi cek mana lebih besar itu fungsi dari mana. Nah, ini jadi dalam pemrograman urutan itu penting. Jadi kita harus menjalankan fungsi ini terlebih dahulu. Kita jalankan. Setelah dia jalan, baru kita bisa memanggil fungsi tersebut. Kita jalankan kembali. Maka komputer akan mengeluarkan output bahwa 3 lebih besar dari 2. Oke. Nah, kita bisa ganti. Misalnya 3 dengan 5 nih. Mana sih yang lebih besar? Cek mana lebih besar. Oh, komputer langsung menjawab bahwa 5 lebih besar dari 3. Nah, begitu ya. Oke. Nah, untuk latihan, buat kodemu sendiri untuk mengecek bilangan mana yang lebih besar dari dua bilangan, bilangan mana yang lebih kecil, ini salah. Buat Indonesia untuk bilangan mana yang lebih kecil dari dua bilangan yang dimasukkan sebagai input. Nah, jadi saya sudah buat, Dev, cek mana lebih kecil. Kalian diminta memasukkan kondisinya apa, lalu mengeluarkan output apa. Nah, tentu sebelum kalian coba pikirkan sendiri, jangan langsung ngintip hasilnya, solusinya ya. Tentu kalian caranya bagaimana kita bisa menggunakan contoh dari cek mana lebih besar. Oke, di sini kalau X kurang dari Y, misalnya, oke, kita bisa ikut saja, kita tiru bahwa jika X kurang dari Y, maka mana yang lebih besar dan lebih kecil? Kalau X kurang dari Y, maka X lebih kecil dari Y. Jadi kita tulis X lebih kecil dari Y. Dan sebaliknya, kalau X lebih besar dari Y, maka mana yang lebih kecil? Y. Berarti Y lebih kecil dari X. Gitu ya. Kalau tidak kedua-duanya, else, maka X dan Y bernilai sama. Oke. Kita run kodenya. Lalu kita mau cek benar berhasil atau tidak kodenya. Kita cek mana lebih kecil antara 2 dan 10. Kita run. Oh ya, 2 lebih kecil dari 10. Bagaimana kalau kita balik, misalnya ini 12. 10 lebih kecil dari 12. Gitu ya. Kalau sama bagaimana? 12 dan 12 bernilai sama. Oke. Selamat bagi kalian. Kalian sudah satu step lebih maju lagi. Selain kalian sudah mengerti bagaimana menuliskan kode dalam Python, kalian juga sudah bisa membuat suatu fungsi percabangan. Nah, sebelum kita lanjut dalam perulangan, saya mau menegaskan, tadi terminologi yang penting dalam Python, selain style guide, ada yang disebut white space. White space tadi adalah karakter kosong yang gunanya untuk membagi blok-blok kode. Nah, kalau kita lihat di sini ada blok ya, kelihatan strukturnya ya, bahwa def fungsi ini, lalu ketika kita enter, dia akan muncul di blok ini. Ya, di mana di sini rata sama. Artinya, if, elif, dan else ini setara. Lalu kalau kita mau tuliskan
hasilnya apa? Kalau misalnya kondisi X kurangnya terpenuhi, kita lihat ada white space lagi sebanyak 2 spasi dari yang ini. Nah, jadi white space ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak buat white space, misalnya kita seperti ini, gitu ya, akan ada pesan error. Karena apa? Karena Python menganggap harus ada white space, sehingga dia menunjukkan kode. Karena di sini if dan print ini bukan setara, ya. Jadi sekali lagi kita taruh di sini. Nah, ini namanya, itu yang kita sebut namanya white space. Dan untuk memisahkan blok-blok kode dalam Python, dia menggunakan white space. Jadi, white space ini sangat penting. Nah, kalau kalian menggunakan, misalnya ini, collab, white space bagian besar akan otomatis dilakukan oleh Python. Oleh Google Colab-nya ini. Maksudnya gimana? Misalnya, kalau kita buat fungsi def, coba kuadrat gitu ya. Coba kuadrat. Oh ya, kalau kalian realize, tadi saya ketika mendefinisikan suatu fungsi, maka untuk satu tiap kata ini huruf besar. Ini ada dalam gaya penulisan. Ya. Nah, misalnya kita def cek kuadrat dari suatu bilangan, gitu ya. Lalu titik 2. Nah, ketika kita tekan tombol Enter, maka dia otomatis ada memberikan white space sebanyak 2 spasi. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Kalau kita menggunakan Google Colab atau kita menggunakan IDE atau istilahnya platform untuk menulis kode begitu ya. Nah, di sini kita bisa buat X dikuadratkan, berarti kan X kali 2 gitu. Nah, tentu kita harus mengeluarkan hasilnya. Return X 2. Jadi ini bisa kita sederhanakan, kita cukup langsung begini. Def coba kuadrat X. Nah, sehingga ketika kita mau mencoba fungsi tersebut berjalan dengan baik atau tidak, kita langsung saja coba kuadrat dari berapa? Misalnya dari 3, gitu ya. Kita jalankan, dia akan mengeluarkan hasil 9. Oke? Nah, yang terakhir, kita lanjut dengan fungsi terakhir, yaitu fungsi dengan perulangan. Kita perhatikan contoh berikut. Untuk for huruf in Python, print huruf saat ini, format huruf. Kalau kita lihat hasilnya seperti apa, dia akan mengeluarkan hasil PYTHON, di mana karakter PYTHON ini dia diambil dari karakter sini satu-satu, PYTHON. Nah, ini salah satu cara penulisan perulangan dengan menggunakan Python. Begitu. Ini jadi huruf ini bisa diganti apa saja, yang pasti huruf di sini harus sama dengan di sini. Oke. Atau contoh yang kedua, di sini ada buah-buahan, kita masukkan buah-buahan, fruits, itu ada 3 misalnya. Ada jeruk, ada apel, ada pisang. Lalu kita mau buat perulangan, di mana kita mau buat perulangan elemen-elemen yang ada di dalam variabel fruits ini. Dan kita print masing-masing elemennya. Jadi kita run, maka dia akan memanggil, yang pertama mengeluarkan hasil jeruk, lalu yang kedua apel, yang ketiga pisang. Nah, ini perulangan sederhana. Nah, tantangan kita adalah sekarang kita mau membuat suatu kode untuk mencari nilai maksimum, tapi tanpa menggunakan fungsi max. Oke. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan fungsi for, perulangan. Oke. Silakan kalian pikirkan beberapa saat. Dan kalau kode kalian berhasil, maka ketika kalian run ini, hasil yang muncul adalah harusnya 10. Karena dari bilangan-bilangan yang ada di sini, nilai yang paling besar adalah 10. Bagaimana kita melihat? Oke, saya bantu.
Nah, pertama kita mendefinisikan fungsi. Sekali lagi, ketika kita tulis nilai maksimum, maka huruf pertama di dalam setiap kata dia huruf besar. Sekali lagi, ini style guide. Lalu kita set pertama, lalu kita set nilai pertama. Max value, nilai yang paling besar, sama dengan nums 0. Maksudnya apa? Nums 0 ini adalah kita melihat dari nums ini, kita ambil elemen pertama. Oke, jadi dalam kasus ini kalau kita punya numbers-nya seperti ini, maka yang dibuat di dalam max value adalah yang indeks ke 0 atau yang pertama, yaitu 1. Oke, kalau kita mau coba, boleh ya kita jalankan. Misalnya, saya copy di sini ya. Lalu code. Jadi ketika kita jalankan numbers yang pertama, dia adalah angka 1 keluarnya. Oke, 1 di sini. Nah, jadi Python menghitung dari 0. Oke, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 10 angka, tapi Python melakukan indeksasi. Nah, ini namanya indeksasi mulai dari 0. Nah, jadi kalian tentu bisa menebak kalau saya buat numbers 9, angka yang muncul adalah ya, angka 6. Ya. Angka 6, betul kan? Kalau kita masukkan numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. Numbers 5, ini maka yang muncul adalah angka 10. Betul sekali. Oke. Nah, jadi di sini, Python pertama, dalam kode kita men-set nilai yang paling besar adalah nilai yang di indeks pertama. Indeks ke 0. Ya, 1. Lalu, dia melakukan perulangannya di mana? Di dalam variabel tersebut, di dalam variabel nums. Dalam kasus ini berarti dia mengulang variabel di sini. Yang pertama dia mengecek, pertama kan 1. Oke. Berarti dikatakan apakah 1 lebih besar dari 1? Jawabannya tidak. Maka dia akan kembali menghasilkan max value-nya tetap 1. Lalu dia mengulang. Sekarang dia bergerak di angka 2. Oke. Ketika kita mencek, misalnya, tadi I-nya adalah 2 ya. Apakah 2 lebih besar dari 1? Ya. Maka kita tulis max value-nya di sini harus sama dengan I, benar sekali. Ya. Jadi kita bisa running kode ini dan kita lakukan kita mencek kodenya apakah benar kode yang kita buat di sini. Ya, benar ya. Kode kita yang sudah kita buat berarti benar. Karena hasilnya adalah 10, nilai maksimum numbers. Oke. Ya, tentu mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang ragu. Tidak apa-apa, karena kalian punya kesempatan untuk menguji apakah kalian bisa mengerjakannya atau memahami materi hari ini. Hasil minus 5. Nah, ini tantangan yang bisa kalian kerjakan sampai berhasil. Sebelum kita lanjutkan materi esok hari, di mana akan saya jelaskan mengenai NumPy. Oke, jadi ini mungkin kalian nanti tidak ada kelas atau apa, kalian bisa kerjakan ya. Oke, kita kembali ke slide kita. Oke, nah, apakah kalian tahu gaji rata-rata per tahun untuk Python? Oke. Besar kecil? Ya, kalau dolarnya diganti jadi rupiah, kecil. Tapi kalau itu jadi dolar, besar banget ya. Bayangkan, 120.000 setahun. 1 tahun ada 12 bulan.
berarti sebulan dia dapat gaji 10.000. $10.000 kalau dalam rupiah artinya kira-kira kalau anggap dolar saya nggak hafal, mungkin di sekitar 14.000, artinya 10.000 dikali 14.000 sama dengan 140 juta sebulan. Besar kecil? Besar. Apa enaknya kerja sebagai programmer? Kalau ada kasus seperti ini, WFH, kalian tetap bisa produktif. Benar ya? Karena kalian melakukan kode bisa di mana saja melakukan coding. Nggak harus di kantor. Kalian bisa di kafe, ya saat ini tidak bisa ke kafe dulu. Tapi kalian bisa melakukan coding di mana saja. Jadi sangat enak. Oh, tapi itu kan di Amerika. Ya, kalian tentu harus menyiapkan diri untuk bisa bekerja di Amerika sana. Tentu kita di THB kita menyiapkan mahasiswa kita untuk berkarir global ya. Nah, sebagai penutup, saya mau memberikan quote dari Stephen Hawking. Ya, saya harap kalian tahu semuanya. Kalau belum tahu, nanti search. Dia bilang begini, whether you want to uncover the secrets of the universe, entah kamu mau menemukan rahasia di dalam alam semesta ini, or you want to pursue a career in the 21st century, atau kamu mau ngejar karir di zaman ini, di abad ini, maka basic computer programming is an essential skill to learn. Kemampuan dasar pemrograman komputer adalah skill yang esensial untuk kalian pelajari. Jadi, tentu kalian sangat berguna sekali. Kalian sudah bisa mendapatkan pemahaman dasar mengenai pemrograman menggunakan Python, di mana gunanya luas. Artinya kalian sudah selangkah lebih dekat entah mencari rahasia alam semesta atau mempersiapkan karir 4 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 6 tahun lagi nanti. Demikian intro to Python dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa kontak email saya. Sekian, dan terima kasih.